Halo guys, selamat datang di channel Everyday Movies. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Game of Death. Film yang rilis pada tahun 1978 ini disutradarai oleh Robert Clouse dan dibintangi oleh Bruce Lee sebagai Billy Lo, Kik Young sebagai Jimmy, Diane Jagger sebagai Dr. Land, O'Brien sebagai Steiner, Colin Camp sebagai Anne Morris, Robert Wall sebagai Miller, Mel Novak sebagai Stick. Jadi di film Game of Death ini, Bruce Lee hanya menyelesaikan beberapa scene saja karena dia memilih untuk menyelesaikan film Enter the Dragon terlebih dahulu. Sebelum kita membahas filmnya, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga sehat selalu dunia dan akhirat. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur film Game of Death. Billy Lo adalah seorang aktor internasional dalam film laga. Saat dia selesai syuting dan akan beristirahat ke ruangannya, ternyata di sana sudah ada Steiner. Dia adalah bagian dari sindikat yang kejam dan bosnya bernama Dr. Land. Mereka tertarik dengan Billy karena ketenarannya. Mereka yakin jika Billy bergabung dengannya, mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun di situ Billy menolaknya, sampai-sampai Billy harus mendupaknya agar Steiner pergi. Di malam harinya, Billy menjemput pacarnya yang bernama Anne Morris. Dia adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal di sana. Di sisi lain, Steiner bertemu dengan Dr. Land dan menceritakan bahwa Billy menolak bergabung dengan sindikat ini. Mendengar hal itu, Dr. Land akan memberi sedikit tekanan kepada Billy dan juga menyuruh Stick untuk membunuh Billy jika dia masih melawan. Kemudian saat selesai makan malam, Billy dihadang oleh beberapa preman bersama Steiner yang tak lain perintah dari Dr. Land. Di situ Billy langsung dikeroyok habis-habisan oleh para preman tersebut. Setelah itu, Billy dan Morris bertemu dengan Jimmy. Dia adalah seorang wartawan yang selalu membantu Billy jika ada masalah. Di situ Jimmy juga ngasih masukan kepada Billy bahwa jika ia ikut gabung dengan sindikat itu, maka semua honor Billy akan masuk ke tangan mereka, dan Billy hanya mendapatkan 2%-nya saja. Maka dari itu, Billy menolak ajakan para sindikat tersebut. Setelah selesai mengobrol, ternyata Billy telah diintai pergerakannya oleh preman-preman bayaran dari Dr. Land. Keesokan harinya, Billy menemui pamannya yang sedang mempersiapkan untuk pertunjukan opera Cina. Dia kesini karena sudah lama tak jumpa dengannya. Tak lama mengobrol, segerombolan preman bersama Miller datang dan membuat keributan di ruang tersebut. Setelah membuat Billy tak berdaya, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dan Billy masih menolak bergabung dengan sindikat tersebut. Billy kemudian menyuruh Morris untuk sementara waktu kembali ke Amerika karena dia tidak mau Morris terlibat dalam masalahnya. Miller mendatangi Dr. Land dan memberitahu bahwa Billy masih menolak walaupun sudah beberapa kali ditekan untuk bergabung. Karena sudah terlalu jengkel, Dr. Land menyuruh Stick untuk membunuh Billy. Kemudian Morris meminta Jimmy untuk menemaninya ke lokasi syuting Billy karena Morris merasakan firasat tidak enak kepada Billy. Tak lama kemudian tibalah mereka di sana dan juga Stick yang telah menyamar sebagai stuntman dan mengisi pistolnya dengan peluru asli. Setelah semua kru siap, Stick melepaskan tembakannya dan tepat mengenai wajah Billy hingga Billy jatuh tak sadarkan diri. Lalu Billy dibawa ke rumah sakit oleh Jimmy. Dan Billy yang sekarang sudah mulai sadar, di sana Billy dan Jimmy mempunyai rencana untuk memalsukan kematian Billy. Bahkan Jimmy sudah mempersiapkan semuanya dari peti mati hingga berita-berita tentang Billy Lo. Namun Morris di sini tidak diberitahu tentang rencana ini. Sedikit info, di scene ini adalah rekaman asli saat Bruce Lee meninggal dunia.
Beliau meninggal setelah menyelesaikan film Enter the Dragon. Oke, kembali ke alur cerita. Terlihat Morris sangat terpukul atas meninggalnya Billy. Padahal ia hanya pura-pura, karena Morris tidak diberitahu tentang rencana ini. Di situ juga terlihat Steiner dan Miller yang sok-sokan berbelasungkawa atas meninggalnya Billy. Morris tidak kuat lagi melihat pemakaman pacarnya. Akhirnya ia pun pingsan. Kemudian ia dibawa ke dokter psikologis untuk memulihkan pikirannya. Di situ ia didatangi oleh Dr. Land and the Gang. Mereka menawari Morris untuk bergabung dengannya sama seperti Billy. Terbukti bahwa Morris adalah penyanyi terkenal di sana. Namun dengan lantang Morris menolak ajakan mereka dan meneriaki mereka agar cepat keluar. Di sisi lain, Billy ternyata sudah sembuh dan untuk penyamarannya, dia menggunakan kumis dan jenggot palsu agar tidak ada yang mengenalinya. Billy kemudian mengikuti Dr. Land yang akan pergi ke Makau untuk melihat pertandingan karate yang diadakannya. Dan yang akan bertanding adalah Miller dan satu pegulat lainnya. Billy terus mengikuti mereka dengan menggunakan kapal getek. Sesampainya di sana, Billy kembali mengikuti mereka dengan menggunakan taksi. Tak lama kemudian, tibalah mereka di tempat pertandingan. Billy mencoba masuk ke dalam secara diam-diam. Akhirnya Billy bertemu dengan Dr. Land dan langsung mencekik lehernya. Namun tak lama kemudian datang para penjaga dan menghajar Billy. Di situ Steiner tiba-tiba datang dan menembaki Billy. Billy pun dengan cepat kabur dari tempat tersebut. Di situ menurut Steiner, Billy adalah organisasi yang tidak suka dengan Dr. Land dan hanya ingin membunuh Dr. Land. Ternyata Miller masih mengejar Billy, namun untungnya Billy bisa meloloskan diri ketika terhalang oleh parade barongsai. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai. Miller ternyata lumayan jago bela diri. Terlihat saat dia mengalahkan satu persatu lawannya. Tak disangka Billy ternyata sudah menyamar menjadi kakek tua dan menonton pertunjukan itu. Setelah berhasil meraih kemenangannya, Miller pun diiring menuju ke dalam untuk diwawancarai. Kesempatan itu diambil oleh Billy untuk menyelinap masuk ke dalam ruang ganti untuk menghabisi Miller. Tak lama diwawancarai, Miller kemudian masuk ke dalam ruang loker untuk ganti baju. Billy pun langsung mengunci pintu dan langsung menghajar Miller tanpa ampun. Di luar, orang-orang yang mendengar ada keributan langsung mengetuk pintu dan sangat khawatir dengan keadaan Miller. Begitu juga dengan Miller yang mencoba membuka kunci, namun terus digagalkan oleh Billy. Namun saat Miller sudah tidak berdaya alias meninggoy, orang-orang di luar berhasil mendobrak pintu dan Billy berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Jimmy yang kasihan melihat Morris terus merenung, lantas memberitahu semua rahasianya dengan Billy. Dari pemalsuan kematian Billy hingga tempat persembunyian Billy. Mendengar hal tersebut, Morris dengan bergegas menuju ke tempat itu. Namun sialnya, ia diikuti oleh preman-preman sindikat itu. Sesampainya di sana, Morris langsung memanggil-manggil nama Billy. Billy pun keluar dengan sangat terkejut karena dari mana Morris bisa tahu kalau dia ada di sini. Billy kemudian menyuruh Morris untuk langsung pergi dari sini sebelum orang-orang mengetahui keberadaannya. Morris pun langsung pergi membawa mobilnya dengan masih diikuti oleh preman-preman sindikat itu.
Di ruangannya, Dr. Lane mencurigai ada seseorang yang menyamar di balik kematian Miller. Faktanya, dia menemukan jenggot dan kumis palsu di tempat Miller berduel. Karena Dr. Lane semakin penasaran dengan kematian Billy, lantas ia menyuruh Steiner untuk menggali makam Billy yang berada di pemakaman Buddha Jalan Hakau. Singkat cerita, tibalah Steiner di pemakaman Billy. Setelah peti mati dibuka, betapa kagetnya Steiner ketika mengetahui jika itu bukanlah mayat Billy, melainkan hanya sebuah patung yang sangat mirip dengan Billy. Sementara itu, preman-preman sindikat telah berhasil menculik Morris. Setelah dari pemakaman, Steiner bertemu dengan Jimmy dan mengatakan jika Billy harus datang ke gedung Ty Queen karena di sana ada Morris yang sedang disandra. Steiner juga bilang jika Billy datang ke sana maka Morris akan dilepaskan karena mereka hanya mengincar Billy. Setelah itu, Jimmy langsung menelpon Billy dan memberitahu semuanya. Jimmy juga sempat akan membawa polisi, namun ditolak oleh Billy karena rasa ingin balas dendam yang sudah sangat membara. Secara tidak langsung, Billy telah masuk rencana para sindikat itu. Tak lama mencari, akhirnya Billy menemukan Morris dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sana para preman langsung mengepung Billy dengan menggunakan sepeda motor. Saat melihat satu orang sendirian, Billy langsung menghajar dan mengambil bajunya untuk penyamaran. Billy pun langsung menghajar preman-preman yang menggunakan kostum Power Rangers itu satu persatu. Di situ, Stick yang ingin menembak Billy langsung dihajar habis-habisan oleh Billy. Sebelum Stick meninggoy, Billy menanyakan keberadaan Dr. Lane. Stick menjawabnya bahwa dia ada di restoran Red Rapper. Kemudian Billy datang ke sana dan masuk secara diam-diam. Namun di sini, Billy harus melawan beberapa petarung yang sudah disiapkan oleh Dr. Lane. Petarung yang pertama Billy harus lawan adalah seorang yang ahli dalam menggunakan royong. Namun tentu saja, Billy tidak ada rasa takut sedikit pun untuk melawannya. Akhirnya, Billy membunuhnya dengan mematahkan tulang lehernya. Kemudian Billy harus bertarung lagi melawan guru karate yang terkenal tangguh di daerahnya. Terlihat Billy sangat kelelahan karena habis melawan dua petarung. Namun ada satu petarung lagi yang harus dihadapinya. Billy terlihat syok saat melihat lawannya yang bertubuh sangat jangkung. Billy awalnya juga kewalahan melawannya, tapi akhirnya Billy bangkit dan berhasil membunuh makhluk jangkung itu. Setelah itu, Steiner turun dan langsung melawan Billy. Tapi Steiner tidak ada apa-apanya buat Billy.
Maka dari itu, Billy dengan sangat mudahnya menghabisi Stanner hingga jatuh dari tangga. Kemudian Billy langsung ke ruangan Dr. Len dan melihat Dr. Len yang telah bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Tetapi setelah didekati, ternyata itu hanyalah patung lilin. Dan Dr. Len yang asli telah melarikan diri. Billy pun terus mengejar Dr. Len, hingga akhirnya Dr. Len terpeleset di atas bangunan, lalu terjatuh, ditambah kesetrum dan membuatnya meninggoy. Lalu, film pun selesai. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Game of Death 1978. Semoga kalian terhibur. Dan saya ingatkan lagi untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Aku pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.